Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzi Akbar dengan NPM 221471005. Di sini dalam mata kuliah motor bakar dan alat pertanian, saya akan menjelaskan tugas yaitu berupa penjelasan mengenai motor bakar, yaitu motor diesel 4 tak. Dan sebelumnya di sini terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Pak Mereli telah memberikan tugas tersebut dan izinkan saya menjalankan tugas ini dan semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi kuliah saya dan nilai-nilai saya. Kita mulai eh, pada sebenarnya pendahuluan tersebut dulu. Motor diesel sendiri tuh ditemukan oleh oleh ahli motor dari Jerman yang bernama Rudolf Diesel. Itulah mengapa diesel disebut mesin itu disebut diesel karena dinamai dari penemuannya sendiri. Yaitu Rudolf Diesel menemukan motor diesel ini sendiri pada tahun 1858 hingga 1913. Rudolf Diesel mendapatkan hak paten untuk mesin diesel pada tahun 1892, namun mesin diesel tersebut baru dapat dioperasikan dengan baik pada tahun 1897. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dan isu-isu sehingga penemuan tersebut belum bisa optimal, belum bisa maksimal sampai tahun 1897. Selanjutnya, Rudolf Diesel sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan alat diesel ini tersebut, yaitu sebagai mengganti sistem pengapian dengan sistem penyalaan sendiri. Karena pada zaman tersebut, sistem pengapian motor bensin itu kurang baik, sehingga Rudolf Diesel memiliki ide untuk mencari solusinya. Yang kedua adalah ia sedang mengembangkan sebuah mobil yang dapat dioperasikan dengan bahan bakar yang lebih murah daripada bensin, yaitu solar. Yang kita ketahui motor diesel, mesin diesel itu menggunakan solar yang jauh lebih irit daripada bensin, bahkan pada zaman sekarang dan ternyata pada zaman terlebih dahulu juga. Selanjutnya, kesulitan Rudolf Diesel yaitu Rudolf Diesel itu tentu mengalami kesulitan dan juga beberapa rintangan dalam menciptakan mesin diesel ini. Salah satunya adalah pada tahun tersebut, pada zaman Rudolf Diesel, belum ada yang namanya pompa injeksi, yang dimana kita ketahui pada zaman sekarang mesin diesel menggunakan pompa injeksi untuk memasukkan solar ke dalam mesin pembakaran. Oleh karenanya, eh, Rudolf Diesel mengalami kesulitan karena zaman tersebut kayak komponen ini belum ada. Sedangkan injeksi sendiri itu berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar dengan tekanan tinggi sehingga nantinya bisa mengkabut di ruang bakar silinder dan ditekan sehingga mendapatkan eh, suhu yang pas. Dan sedangkan sendiri oleh karena itu, karena tidak adanya injeksi, komponen injeksi, Rudolf Diesel harus membuat konstruksi pompa yang khusus agar bisa menggantikan fungsi injeksi tersebut. Selanjutnya, pada akhir tahun 1922, Robert Bosch baru mulai mengadakan penelitian, percobaan, uji praktikum, dan mengembangkan sistem pengkabutan bahan bakar pada motor diesel. Jadi pada tahun tersebut, Rudolf Diesel dibantu oleh Robert Bosch untuk mengoptimalkan mesin dieselnya tersebut. Yang akhirnya usaha itu berhasil dengan produksinya seri pertama pompa injeksi yang waktu itu pada tahun 1972. Nah, dan itulah di mana pompa injeksi yang pertama berhasil dikeluarkan oleh Robert Bosch. Dan perbedaan motor diesel dan Otto, yang seperti kita ketahui motor diesel dan Otto itu untuk prinsip kerjanya itu hampir sama, hampir mirip ya. Di mana di mana yang membedakan tuh adalah konsep mesinnya, konstruksi mesinnya, dan juga langkah-langkahnya. Sebenarnya kalau untuk prinsip itu nggak beda jauh. Dan di mana
bisa kita lihat di dalam tabel, proses pembakaran pada motor diesel itu menggunakan proses Sabate dan Frontal Otto itu menggunakan proses Otto. Dengan perbandingan kompresi yang lumayan beda, lumayan jauh signifikan, yang itu 15 sampai 22 untuk motor diesel dan motor Otto 6 sampai 12. Oleh karenanya, pada motor diesel itu kita tidak pakai busi. Tidak seperti motor Otto, untuk pemantiknya itu kita menggunakan glow plug. Glow plug itu semacam besi panas yang memang berguna untuk memanaskan saja. Kenapa? Karena perbandingan kompresinya itu sudah sangat tinggi, yaitu 15 sampai 22, yang sehingga sebenarnya tanpa besi panas glow plug itu pun ruang pembakaran itu sudah sangat panas karena perbedaan rasio kompresinya tersebut. Jadi glow plug itu hanya sebagai support pendukung. Oleh karenanya juga bentuk ruang bakar pada motor diesel lebih rumit daripada motor Otto karena banyaknya komponen yang eh, berbeda, serta motor diesel itu juga lebih kuat rangkanya karena pekerjaan yang dialami motor diesel itu jauh lebih kuat dibandingkan motor Otto. Oleh karenanya motor diesel kebanyakan dipakai di truk ataupun di mesin-mesin yang memang membutuhkan bobot tinggi atau kerja keras. Oleh karenanya mesin-mesinnya dibuat dengan rangka yang kuat dan tebal. Dan bentuk pencampurannya sendiri itu setelah kompresi dan sebelum kompresi itu pada motor diesel dan motor Otto. Untuk metode pengapiannya, motor diesel menggunakan pengapian sendiri, yang tadi saya bilang menggunakan glow plug atau bahkan glow plug pun dia bisa mengapikan sendiri ruang pembakaran tersebut, dan sedangkan motor Otto membutuhkan loncatan bunga api berupa busi. Selanjutnya metode pemberian bahan bakar, ya itulah pada zaman sekarang motor diesel menggunakan pompa injeksi dan nozzle, yaitu di mana dilepaskan bahan bakar dengan tekanan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan penggabutan pada bahan bakar tersebut. Sedangkan pada motor Otto itu menggunakan karburator. Mungkin beberapa ada motor yang injeksi sehingga lebih irit seperti motor-motor metik zaman sekarang. Dan bahan bakar yang digunakan juga tentu berbeda, yaitu bahan bakar pada motor diesel itu menggunakan minyak ringan atau biasa umumnya kita dengar adalah eh, ya, solar, sedangkan motor Otto menggunakan bensin. Dan getaran dan suaranya juga jelas lebih besar motor diesel ditimbang dengan motor Otto, di mana motor diesel ya kita tahu kerjanya sangat keras dan juga menghasilkan banyak asap. Selanjutnya keuntungannya adalah seperti yang kita lihat, keuntungan menggunakan motor diesel itu adalah hemat karena bahan bakar yang digunakan itu lebih sedikit dengan adanya injektor dan tempo pemasukannya pun juga tidak selalu sering seperti motor dengan motor bensin lainnya. Nah, itu juga selanjutnya ada tenaga yang lebih besar dengan kemungkinan timbulnya gangguan itu kecil dan juga dapat menggunakan bahan bakar yang sejenis serta variasi momen kecil atau relatif stabil. Namun di sini juga mengalami kerugian, yaitu getarannya lebih besar, suaranya lebih gaduh karena tekanan maksimum 2 kali lebih besar daripada motor bensin lainnya. Serta bahan komponen engine yang harus kuat dan lebih berat, yang seperti yang saya bilang, maka oleh karenanya itu lebih mahal. Namun dan juga memerlukan pemeliharaan yang baik, khususnya pada sistem injeksi dan bahan bakar. Sehingga karena hal tersebutlah yang menjadi kunci motor tersebut berjalan. Sebenarnya pada motor lain juga, cuman itu lebih harus dipentingkan karena perbedaannya komponen tadi. Selanjutnya ada karena kompresi yang tinggi, maka dibutuhkan tenaga starter yang lebih besar. Ya, oleh karenanya itulah kerugiannya. Selanjutnya adalah perbandingan proses kerja. Pada motor diesel sendiri, sebenarnya Freezer itu diesel hanya bekerja dengan menghisap udara, pure udara murni, sedangkan Otto itu dia menghisap bahan bakar beserta udaranya sendiri, seperti yang kita lihat. Lalu perbandingannya tersebut bisa kita lihat motor diesel menggunakan kompresi 15-23 derajat Celcius dengan udara yang dikompresi 1,5 hingga 4 MPa atau 15-40 bar yang temperaturnya menyentuh 700-900 derajat Celcius. Penyemprotan bahan bakar pun melalui injektor dimulai 30-10 derajat BTDC. Nah, ini yang seperti kita ketahui inilah motor bensin yang perbedaannya cukup signifikan di mana perbandingan kompresinya 712, campuran udaranya 0,8 sampai 1,3, temperaturnya hanya 300 sampai 600 derajat Celcius dan saat pengapian menjadi 30 sampai 5 derajat. Langkah usahanya. Nah, sebenarnya seperti yang saya omongkan, langkah usaha dalam motor bensin ataupun diesel itu hampir mirip ya.
Jadi nggak terlalu jauh berbeda, di mana motor diesel itu akan sendirinya dengan sendirinya karena tekanan pembakaran 4 sampai 12 bar ya, 4 sampai 12 MPa atau 40 sampai 120, maka temperatur udara akan sendirinya panas. Maka motor oto harus menggunakan busi yang tadi seperti saya jelaskan. Nah, proses pembakaran motor diesel itu sendiri adalah sebagai berikut untuk grafiknya, di mana terdapat periode persiapan pembakaran, periode pembakaran cepat, periode pembakaran terkendali, periode pembakaran lanjutan, lama penyemprotan yang dilakukan oleh injektor, dan saat mulai penyemprotan, bahkan saat pembakaran dan sampai tekanan kompresi. Nah, waktu persiapan pembakaran bergantung pada beberapa faktor yaitu tekanan dan temperatur udara yang dibutuhkan saat bahan bakar mulai disemprotkan, gerakan udara dan bahan bakar yang ada di dalam mesin, dan perbandingan bahan bakar dan udara. Jadi perbandingan rasionya itu juga perlu ditentukan. Lalu lanjutlah dengan langkah buang, di mana motor diesel itu tuh memiliki temperatur yang dibuang eh, saat pembuangan tuh 500 sampai 600 derajat Celcius. Sedangkan motor oto temperatur gas buangnya 700 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Nah, nah, perbedaan diagram indikator tekanan, nah, kita lihat di sini ya. Ini yang pada kiri itu eh, bisa dibilang ini adalah diesel dan yang sebelah kanan adalah motor bensin, di mana saat pengapian itu berada dalam titik A dan tahap maksimum, akhir pembakaran hingga titik pembuangan membuka. Nah, disinilah pada mulai penyemprotan, mulai penyalaan, tekanan maksimum, akhir penyemprotan, dan akhir pembakaran. Nah, bisa dilihat konstruksinya lebih ribet yang diesel yang berada di sebelah kanan dibandingkan dengan bensin yang ada di sebelah kiri. Nah, disinilah perbedaan antara direct injection dan indirect injection. Itu terdapat ada dua injeksi ya. Dan ada yang main combustion injection, ada yang pre-combustion injection, yang di mana main combustion ini nih dia langsung menyemprotkan bahan bakar melalui injeksi itu langsung ke ruang silinder, sedangkan pre-combustion itu dia ditampung dulu di suatu wadah, baru disemprotkan melalui ruang menuju ke tempat pembakaran dalam silinder. Nah, bentuk pembakaran direct injection juga ada yang beberapa bentuk, seperti ada bola, bentuk setengah bola, bentuk hati, bahkan bentuk bak. Dengan keuntungannya yang masing-masing seperti lebih efisiensi, daya tinggi, dan dapat menghidupkan tanpa pemanas semula atau tanpa glow plug seperti yang saya bilang, karena tekanannya sendiri itu sudah besar. Namun kerugiannya, suaranya lebih keras dibandingkan dengan injektor biasa. Yaitu pompa injeksi dan injektor juga lebih mahal karena tekanan penyemprotan yang tinggi, yaitu tadi karena kita membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga memerlukan komponen juga yang lebih bagus dan optimal. Nah, bentuk ruang indirect dan indirection juga seperti ini, dengan karakteristik memerlukan injektor jenis nozzle pasak dengan bentuk penyemprotan khusus, tekanan pembukaan nozzle 110 sampai 150 bar atau 11 sampai 15 MPa, dan memerlukan sistem pemanas mula untuk menghidupkan motor bila suhunya lebih rendah dari 50 derajat Celcius. Kalau biasanya kita sebut itu adalah starter. Ini adalah cara kerja, dan pada pada motor bakar diesel ini cara kerjanya itu hampir mirip, yaitu pada langkah kompresi sebagian besar udara ditekan ke dalam kamar muka, kemudian bahan bakar disemprotkan terhadap bola penyala. Nah, jadi langkahnya itu tuh injektor nggak langsung nyemprotin, namun kompresi dilakukan terlebih dahulu, baru injektor masuk. Nah, bagian tersebut terikat dengan jembatan yang relatif tipis, maka menjadi sangat panas selama motor hidup. Oleh karena itu, dengan cepat akibat pembakaran, sebagian bahan bakar itu keluar dari kamar muka dan ikut terbakar dengan udara yang masih di dalam silinder. Nah, jadi karena tekanan yang kuat dari sel sendiri ditambah dengan semprotan yang mengkabut dari injektor membuat ruang tersebut panas sehingga terjadinya langkah kerja usaha atau ruang pembakaran. Nah, dan untuk kelebihan dari direct injection dan juga indirect injection itu ada di yang seperti direct yang sudah disebutkan tadi. Kelebihannya itu efisiensi, mudah dihidupkan dengan temperatur yang rendah, juga suara, tapi kekurangannya suaranya lebih berisik, emisi gas buangnya lebih tinggi,
diterapkannya pada RPM atau putarannya rendah. Namun kelebihan indirect itu dapat diterapkan pada putaran yang lebih bervariasi karena dia sendiri indirect, emisi gas buang lebih sedikit dan lebih tidak berisik. Namun kekurangannya memerlukan pemanasan awal yang sangat panas saat dihidupkan pada kondisi dingin dan membutuhkan rasio kompresi yang lebih tinggi. Efisiensi bahan bakar juga lebih rendah. Kenapa rasio kompresi lebih tinggi? Karena dia tuh nozzle-nya nggak langsung masuk ke ruang pembakaran, tapi ditampung dulu. Hal itulah yang membuat tekanannya itu berkurang sehingga dia memerlukan rasio kompresi yang lebih tinggi. Nah, untuk kerja motor diesel menggunakan perbandingan kompresi yang tinggi, memperbesar tekanan temperatur udara. Nah, ini apalah faktor-faktor yang meningkatkan unjuk kerja motor diesel, memperbesar volume silinder sehingga dapat diperoleh performa yang luas, mensuppортkan bahan bakar, menggunakan jenis bahan bakar yang baik, mengusahakan adanya gerakan udara yang turbulen untuk menyempurnakan proses pencampuran, menggunakan jumlah udara untuk membesar kemungkinan bertemunya bahan bakar dengan oksigen dari udara. Nah, itulah tadi sebelumnya beberapa penjelasan mengenai apa itu motor diesel, siapa penemunya, dan bagaimana pengembangannya, konsepnya, cara kerjanya, hingga komponen yang berbeda daripada komponen motor bensin yaitu injektor. Dan, dan itulah sekian dari video penjelasan dari saya. Saya Fauzi Akbar, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.